Kalau kamu sudah banyak mendengar cerita tentang mati suri, nah pasti banyak dari cerita yang kamu dengar itu, banyak di antara mereka yang mengalami hal yang indah-indah. Kayak ketemu di lorong cahaya, melihat padang rumput yang indah dan luas, atau ketemu dengan orang tua atau leluhur mereka yang sudah lama meninggal. Ya nggak? Nah, beda dengan cerita yang satu ini. Di tahun 1985, di kamar yang kecil di kota Paris, seorang pria juga mengalami kejadian mati suri. Tapi, bukannya hal yang indah yang dia alami saat mati suri itu, dia malah menemukan beberapa hal yang sangat mengerikan. Penasaran? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas selengkapnya di video hari ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, kita perlu kenal dulu ya, siapa pria yang mengalami mati suri yang mengerikan ini. Namanya adalah Howard Storm, seorang akademisi dari Amerika. Howard adalah lulusan seni rupa dari San Francisco Art Institute, kemudian dia lanjut ambil gelar master dan MFA dari University of California, Berkeley. Dua institusi yang reputasinya nggak main-main di dunia seni di Amerika. Selesai dari sana, karirnya menanjak, mulai jadi dosen, terus naik jadi kepala departemen seni di Northern Kentucky University. Dan di lingkungan akademiknya, dia dikenal sebagai orang yang sangat disiplin, tajam, dan juga disegani. Tapi sebenarnya Sobat Jiwa, ada dua versi kepribadian dari si Howard Storm ini. Yang satu adalah versi yang dikenal orang-orang di lingkungan kerjanya, di mana dia dikenal sebagai orang yang cerdas, produktif, karyanya dipajang, dan karirnya mulus. Tapi versi yang satunya lagi adalah versi yang cuma dikenal oleh orang-orang terdekatnya aja. Istrinya, Marcia, dan juga anak-anaknya selalu hidup dalam rasa tidak aman. Mereka mengenal Howard ini sebagai orang yang sangat moody, yang bisa berubah jadi monster sewaktu-waktu. Nah, Howard sendiri nih, bertahun-tahun kemudian juga mengakui hal itu secara terbuka di beberapa wawancara dan juga di bukunya sendiri. Bahwa dia dulu adalah orang yang gampang tersulut amarah, gampang menyerang siapapun yang berani berbeda pendapat, dan ini yang paling miris. Walaupun karirnya sukses secara akademik, dia sendiri adalah orang yang gak pernah benar-benar bahagia. Ada kehampaan yang gak bisa dia isi dengan pencapaian apapun. Dan karena dia gak punya kerangka untuk memahami kehampaan itu selain lewat logikanya, dia cuma menyimpulkan bahwa memang begitulah hidup. Hampa dan kamu harus bisa terima apa adanya. Itulah yang selalu tertanam dalam pemikirannya si Howard. Lanjut soal keyakinannya. Dia adalah seorang yang memiliki paham ateis, tapi bukan ateis yang santai itu Sobat Jiwa. Yang sekedar, aku nggak percaya Tuhan, nggak gitu. Ini adalah ateis yang aktif memusuhi. Buat Howard ini, agama adalah dongeng yang diciptakan orang-orang lemah yang butuh dibohongi supaya tetap merasa tenang menghadapi ketidakpastian hidup. Kalau sesuatu itu nggak bisa disentuh, nggak bisa diukur, dan nggak bisa dibuktikan lewat metode ilmiah, buat Howard hal itu nggak ada. That's nothing. Titik. Nah, nggak ada ruang abu-abu, nggak ada kata-kata mungkin, dan nggak ada toleransi untuk keraguan buat si Howard. Bahkan cara dia mengajar seni pun itu mencerminkan apa yang dia yakini. Buat mahasiswanya, seni bukan tentang ekspresi jiwa. Itu adalah istilah-istilah yang buat dia tuh anggapannya omong kosong. Seni buat Howard adalah soal komposisi, soal teknik, pandangan sosial ekonomi yang melahirkan sebuah karya. Dan seni menurut dia lagi bisa diukur dan bisa diperdebatkan secara data. Kalau ada mahasiswanya mencoba ngomong soal pengalaman spiritual di balik sebuah seni, nah dia akan langsung memotong dengan pertanyaan tajam, dan dia akan selalu bertanya, coba buktikan itu, coba tunjukkan itu ada di mana selain hanya ada di kepalamu sendiri. Nah itu kata-kata si Howard. Bukan sekali dua kali ya mahasiswanya itu keluar dari ruang kritiknya dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena karyanya mereka jelek, tapi memang begitulah cara Howard menyerang mereka, yang nyaris seperti mempermalukan. Nah, tapi hebatnya nih ya, masih banyak dari mahasiswanya tadi yang tetap menganggapnya menjadi salah satu dosen terbaik yang pernah mereka temui. Karena apa? Karena ketajaman pikirannya, walaupun sangat menyakitkan. Memang pemikiran itu kadang suka mendorong mahasiswanya untuk berpikir lebih tajam dan lebih kritis. Nah, image inilah yang menempel banget sama Howard. Dia dikenal sebagai orang yang ditakuti sekaligus dihormati. Dan ini juga yang ternyata berlaku di kehidupan pribadinya, di rumahnya sendiri, Sobat Jiwa. Ada satu momen yang bertahun-tahun kemudian sering dia sebut sendiri sebagai representasi paling jujur dari siapa dia waktu itu. Nah, ceritanya gini. Suatu malam, salah satu anaknya lupa mengerjakan tugas sekolahnya. Dan Howard pada saat itu mengumpat dan menjatuhkan rasa percaya diri anaknya itu habis-habisan pada malam itu saat lagi makan di meja makan. Dan itu di depan seluruh keluarga besarnya. Sampai anaknya itu akhirnya berhenti makan dan memilih untuk diam, menahan tangis daripada harus membalas kemarahannya si Howard.
Istrinya Marcia juga sama. Dia tahu di momen-momen seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu amarah si Howard ini reda dulu. Bukan karena mereka semuanya sebenarnya takut, tapi karena kalau misalnya melawan Howard, itu adalah tindakan yang konyol dan hanya sia-sia. Nah, kenapa semua detail ini penting banget buat kamu tahu dulu Sobat Jiwa, supaya nanti bisa nyambung dengan yang di akhirnya. Howard ini orang yang terbiasa berpikir kritis, terbiasa membedah dan membantah klaim yang tidak berdasar sejak zamannya dia masih mahasiswa. Bukan tipe orang yang gampang keliru soal apa yang dialaminya sendiri. Kalau ada satu manusia di muka bumi ini yang paling enggan mengaku pernah bertemu sesuatu yang berbau spiritual, nah boleh dibilang Howard inilah orangnya. Nah, ada satu hal lagi yang penting dicatat soal Howard ini zaman dulunya ya Sobat Jiwa. Dia sebenarnya bukan ateis yang datang dari keluarga yang memang dibebaskan atau santai-santai aja soal agama. Enggak. Dia dibesarkan di lingkungan yang sebenarnya cukup religius. Tapi justru dari situlah rasa permusuhannya terhadap agama itu tumbuh. Paham ateisnya itu tumbuh dari kekecewaan yang sudah lama dia pendam sendiri. Karena waktu itu pernah satu waktu, dia pernah melihat langsung bagaimana klaim-klaim agama itu dipakai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk membenarkan sikap yang menurutnya munafik. Dan dari situ dia menyimpulkan bahwa seluruh sistem kepercayaan itu pada dasarnya cuman kedok doang. Nah, dia berpikir begitu. Semakin dewasa, semakin terkuatkan dia dengan prinsip hidupnya itu. Dia menemukan kenyamanan dalam dunia akademik yang menuntut bukti, yang menghargai argumen yang bisa diuji, dan yang menurutnya jauh lebih jujur dibanding agama yang pernah dia kenal atau pernah dia anut semasa dia kecil. Oh ya, ada satu lagi. Howard juga dikenal sebagai orang yang sangat ambisius. Dia ingin karyanya itu dipamerkan lebih luas, dia juga ingin departemennya itu diakui sebagai salah satu yang terbaik di wilayahnya, bahkan dia sangat terobsesi bahwa nama Howard Storm itu bisa disebut dengan sangat hormat di lingkungan akademik seni Amerika. Dan sejauh ini, dia memang berhasil membuat reputasi itu. Reputasinya solid, posisinya aman, dan karyanya memang dihormati. Ini orang kalau misalnya boleh dibilang memang egonya pasti tinggi banget ya. Nah, tapi Sobat Jiwa, ada satu hal yang nggak pernah bisa dia selesaikan lewat pencapaian-pencapaiannya itu. Yaitu apa? Rasa hampa yang terus selalu muncul. Setiap kali satu target berhasil dia capai, dia senang sesaat, tapi harus segera digantikan oleh target berikutnya tanpa ada jeda waktu yang lama. Dan itu dia lakukan untuk bisa keluar dari rasa kehampaannya itu. Sampai akhirnya semuanya itu berubah ketika pada bulan Juni tahun 1985, dia dipaksa menghadapi sesuatu yang seumur hidupnya dia yakini itu mustahil ada. Apa itu? Ini dia. Sobat Jiwa, ceritanya dimulai saat dia memimpin mahasiswanya untuk melakukan tur seni di Eropa. Nah, sebagai kepala departemen, Howard memimpin rombongan mahasiswanya dalam perjalanan 3 minggu keliling Eropa. Di situ ada kunjungan museum, ada studi lapangan soal seni rupa klasik, dan juga rutinitas tahunan yang sudah dia jalani berkali-kali dan sudah dia kuasai juga di luar kepala. Perjalanan itu di awalnya berjalan lancar, para mahasiswanya juga senang, nah jadwal berjalan sesuai dengan rencana, dan hari itu, 1 Juni tahun 1985, adalah hari terakhir sebelum rombongan terbang pulang ke Amerika. Nah, di pagi hari itu semuanya berjalan biasa aja. Dia dan Marcia, istrinya, sempat jalan-jalan sebentar sebelum berkumpul dengan mahasiswanya untuk aktivitas terakhir di hari itu. Nggak ada firasat apapun, nggak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Semuanya cuma kayak pagi yang berjalan normal gitu aja. Nah, di tengah dia sedang berdiskusi dengan mahasiswanya, waktu dia memberi instruksi soal jadwal hari itu, tiba-tiba Howard merasakan sesuatu yang sangat panas dari dalam perutnya. Dan sesuatu itu berasa kayak pecah gitu. Nah, di saat itu juga dia ambruk di tempat, dia jatuh sambil berteriak karena sangat sakitnya. Di perutnya itu terasa sangat panas kayak api yang merobek dari dalam. Nah, seketika itu juga Marcia panik, memanggil bantuan secepat mungkin, dan untungnya pada saat itu mereka masih berada di area hotel ya, sehingga bantuan medis pun segera datang dalam hitungan menit. Tapi begitu dokter memeriksa, ekspresinya berubah serius. Dokter mendiagnosis Howard mengalami perforasi duodenum. Usus 12 jarinya itu bocor Sobat Jiwa. Nah, kondisi ini kalau dibiarkan bisa berujung infeksi ke seluruh rongga perut dan berpotensi mematikan dalam hitungan jam kalau nggak segera ditangani. Nah, dalam waktu yang sangat singkat, Howard dibawa ke Hospital Cochin, salah satu rumah sakit yang dekat dari kejadiannya itu. Nah, di situ pun dia masih sempat menerima kabar yang makin membuat dia stres. Operasi baru bisa dilakukan sekitar jam 9 malam. Artinya dia harus menunggu selama berjam-jam, sementara rasa sakit yang dirasakan itu terus menyerangnya dari dalam perut. Dan dalam hatinya, Howard yakin kalau dia nggak akan bertahan sampai jam 9 malam itu.
Ruangan di tempat dia dirawat sementara itu terasa sangat dingin dan juga asing Sobat Jiwa. Dindingnya berwarna pucat, terus sama-sama dia juga mendengar suara alat-alat medis yang saling beradu, dan bahasa Prancis yang berseliweran di sekitarnya. Walaupun dia sedikit ngerti, tapi karena dalam kondisi yang sangat-sangat menahan rasa sakit, nah dia juga nggak bisa terlalu paham bahasa orang-orang di sekitarnya. Sementara istrinya, Marcia, duduk di sampingnya menggenggam tangan si Howard ini dengan cukup kuat, biar tetap hangat gitu ya. Nah, sesekali juga berbisik menenangkan si Howard, meski suaranya terdengar seperti kayak orang yang lagi gemetaran. Nah, setiap gelombang rasa sakit itu datang, Howard menggigit rahangnya sampai giginya berdenyut, kayak gini-gini. Nah, mencoba menahan rasa sakit itu. Waktu rasanya berjalan sangat lambat, dia cuma bisa bertanya dalam hati, berapa jam lagi nih mau bisa operasi gitu. Dan apakah tubuhnya dia itu bisa bertahan sampai saat itu. Nah, di titik itulah sesuatu yang aneh mulai terjadi di kepalanya Howard. Sebagai orang yang seumur hidup percaya, kalau mati itu ya kayak, ya udahlah, gelap, selesai. Nggak ada apa-apa lagi setelahnya. Nah, di saat itu, dia justru merasakan satu ketakutan yang luar biasa soal apa yang terjadi setelah itu. Dan di saat yang sama, rasa sakit itu makin nggak tertahankan. Dan karena dia orang yang sangat logis tadi, dia sudah yakin banget bahwa dia akan mati sebelum sempat dioperasi. Dia bahkan melakukan sesuatu yang dia sendiri nggak nyangka akan dia lakukan. Yaitu apa? Dia berpamitan pada Marcia. Benar-benar berpamitan dengan muka atau ekspresi wajah yang sangat serius. Marcia pada saat itu hanya bisa menangis di sampingnya, menggenggam tangannya si Howard. Kemudian Howard dengan rasa sakit yang membuatnya nggak bisa berpikir jernih, hanya bisa pasrah menunggu apa yang menurutnya adalah akhir dari segalanya. Lalu tanpa dia sadar kapan tepatnya atau kapan persisnya, si Howard ini akhirnya kehilangan kesadaran. Tapi beberapa saat kemudian dia membuka matanya lagi. Dan pada saat itu dia menyadari kalau dia tidak lagi berada di ranjang. Dia dalam posisi berdiri bukan berbaring. Dan waktu dia menoleh ke bawah, dia melihat sesuatu yang membuat logikanya hancur lebur saat itu. Dia melihat tubuhnya sendiri terbaring di ranjang dengan Marcia yang masih menangis persis berada di sampingnya. Dia pada saat itu mencoba untuk memanggil Marcia tapi nggak ada respon. Dan dia juga coba untuk menyentuh pundaknya. Tangannya menembus seolah-olah nggak ada apapun di sana. Dan juga dia nggak merasakan rasa sakit sama sekali. Tapi justru malah sebaliknya. Dia merasa sangat sadar dan dia merasakan seluruh inderanya berfungsi jauh lebih baik dari sebelumnya. Setiap detail yang ada di ruangan itu terasa sangat tajam dan sangat jelas dibanding waktu pada saat dia masuk pertama kali ke rumah sakit itu. Dan di situ, untuk pertama kalinya, Howard dihadapkan pada pertanyaan yang membuat dia bingung setengah mati. Pertanyaannya apa? Kalau memang dia sudah mati, kenapa dia masih merasa ada? Nah, di tengah kebingungan itu Sobat Jiwa, dia mendengarkan sesuatu. Suara-suara yang memanggil namanya. Dan itu dilakukan berulang-ulang dari arah luar kamar. Nah, karena Howard ini orangnya sangat logis, nah pada saat itu dia masih berpikir, oke, mungkin ini adalah tim medis yang sedang mencarinya. Mungkin ini adalah caranya untuk diselamatkan atau dituntun ke suatu tempat yang aman. Itu yang ada dalam pikirannya si Howard. Gak ada satupun alasan baginya untuk menaruh curiga. Justru logikanya sendiri yang menuntunnya untuk mengikuti suara itu. Kemudian dia keluar dari kamar, dia berjalan di sebuah lorong yang semakin dia berjalan, semakin dia tidak mengenali lorong itu. Lorong itu awalnya seperti kayak lorong rumah sakit biasa aja Sobat Jiwa. Nah, tapi semakin jauh dia berjalan, nah dia jalan. Pada saat itu semakin banyak detail yang terasanya janggal, bentuknya semakin nggak jelas, dan cahayanya tuh mulai makin lama makin redup. Dan yang terakhir, yang dia dengar, suara yang memanggil namanya itu, sekarang berubah menjadi suara yang datang dari banyak arah sekaligus, bukan lagi dari satu sumber. Nah, tapi pada saat itu, dia tetap mengikuti karena dia nggak punya alasan untuk curiga. Dalam kepalanya, dia masih merasa bahwa ini semuanya masih masuk akal. Dia lagi dituntun ke suatu tempat. Tapi semakin dia mengikuti suara-suara itu, makin lama tempat yang dia tuju itu makin lama makin gelap, dan makin gelap. Sampai akhirnya dia sadar, dia sudah sepenuhnya masuk ke kegelapan yang sama sekali dia nggak kenal. Tapi anehnya Sobat Jiwa, di titik itu pun Howard masih belum benar-benar takut. Dia masih berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua pasti ada penjelasan medisnya. Mungkin ini merupakan efek dari penghilang rasa sakit katanya. Atau mungkin ini merupakan halusinasi akibat shock. Mungkin otaknya sedang memproses semua informasi dengan cara yang aneh karena kekurangan oksigen. Nah, itu yang masih ada di kepalanya. Dan di kegelapan itulah sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Nah, di kondisi itu Sobat Jiwa, Howard benar-benar berada di dalam kegelapan penuh.
nggak ada arah, nggak ada bentuk, nggak ada satupun titik cahaya yang bisa dia temukan. Hanya keadaan gelap, dan yang mengerikan itu adalah suara-suara itu memanggilnya semakin dekat, semakin banyak. Ngeri ya? Merinding ya ini. Nah, Sobat Jiwa, kita gantung dulu sebentar cerita ini sampai sini ya, karena akan ada penjelasannya sedikit. Nah, sampai di bagian yang tadi itu yang sering membuat orang yang baru pertama kali mendengarkan cerita tentang mati suri jadi ragu. Katanya pengalaman mati suri itu biasanya damai, ada cahaya terang, terus ketemu keluarga yang sudah meninggal, penuh dengan kehangatan. Itu cerita-cerita yang memang sering didengar. Nah, kenapa yang punya Howard ini justru malah kedengarannya horor banget kayak gini? Nah, itu adalah pertanyaan yang wajar ya Sobat Jiwa, dan jawabannya cukup menarik untuk kita singgung sebentar. Riset soal Near Death Studies ini sudah lama mencatat bahwa memang ada dua kategori besar pengalaman tentang mati suri. Ada yang damai dan ada juga yang disebut Distressing NDE, yaitu pengalaman mati suri yang menyiksa, gelap, dan penuh ketakutan. Nah, Howard ini sebenarnya mungkin bukan satu-satunya yang mengalami versi yang mengerikan ini. Tapi jarang banget orang yang mau cerita tentang hal ini sedetail dia. Ya, kenapa? Karena nggak ada juga kan mungkin yang mau mengaku bahwa dia sudah balik duluan dari neraka kematian, gitu kan? Nah, ini juga diteliti oleh Nancy Evan Buss yang sudah meneliti selama bertahun-tahun mempelajari secara khusus sisi gelap dari fenomena ini. Dia mencatat bahwa distressing NDE itu sering banget disembunyikan sendiri oleh orang yang mengalaminya. Bukan karena itu nggak nyata, tapi ada rasa malu dan juga takut atas anggapan orang. Dan hal itu lebih besar dibanding dorongan untuk menceritakannya. Nah, wajar aja kalau misalnya kemudian narasi publik soal NDE didominasi oleh versi yang damai dan indah tadi. Bukan karena versinya itu lebih sering terjadi ya Sobat Jiwa, tapi memang versi itu yang sebenarnya lebih nyaman untuk diceritakan ulang. Gitu ya? Oke, sekarang kita balik lagi masuk ke ceritanya. Nah, di tengah kegelapan itu, Howard mulai sadar ada sesuatu di sekitarnya. Bukan satu ya, tapi banyak. Dia nggak bisa jelasin bentuknya secara pasti, tapi dia bisa merasakan kehadiran mereka-mereka itu semakin lama semakin dekat. Semakin mengelilinginya dari segala arah. Nada suara yang tadinya cuma memanggil-manggil gitu doang, nah sekarang berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengancam. Bukan lagi suara yang menuntun, melainkan suara yang menyeramkan kayak mengancam-ngancam gitu Sobat Jiwa. Ngeri banget ya, dalam kondisi gelap, nggak ada cahaya sama sekali, tapi merasa bahwa di sekitar kita itu ada orang-orang atau suara-suara yang tiba-tiba muncul dari banyak arah. Itu sangat-sangat mengerikan. Nah, Howard yang seumur hidup selalu mengandalkan logika untuk pertama kalinya merasa ketakutan dan juga hilang arah. Dan kemudian siksaan itu pun berasa dimulai. Sosok-sosok tadi yang ada di sekelilingnya mulai menyerang. Ada yang mencakar, ada yang menggigit, bahkan ada yang merobek-robek. Nah, dia pada saat itu sempat melawan, tapi semakin dia melawan, maka serangannya itu makin terasa makin brutal. Setiap ada usaha untuk melepaskan diri, justru membuat sosok-sosok itu semakin agresif. Nah, seolah perlawanannya itu menjadi energi buat si sosok-sosok itu, makin energinya makin besar. Dan yang paling bikin menyiksa lagi Sobat Jiwa, dia sepenuhnya sadar, sepenuhnya merasakan semuanya itu tanpa satupun celah untuk bisa keluar dari situasi itu. Nah, saat dia mencoba mengingat dan menceritakan kembali detail-detail itu bertahun-tahun kemudian ya, salah satu yang paling dia ingat bukan soal rasa sakit fisiknya, tapi nada-nada suara dari sosok-sosok itu. Mereka mengejek, seolah-olah mereka itu tahu persis titik lemahnya si Howard itu justru ada di situ, di harga dirinya. Dan justru itu yang mereka serang berulang-ulang kali. Jadi bukan soal fisiknya aja, seolah-olah kayak sosok-sosok itu tahu bahwa fisiknya buat si Howard itu nggak masalah, tapi keegoannya yang dia serang. Nah, di situ Sobat Jiwa, bukan sekedar disiksa secara acak, tapi dipermalukan dengan cara yang terasa hal itu memang khusus dilakukan untuk dirinya. Untuk kesombongan intelektualnya, untuk kepercayaan dirinya yang selama ini menjadi identitas utamanya sebagai manusia. Dan di situ Sobat Jiwa, sebagai orang yang seumur hidup mengandalkan logika untuk menghadapi masalah apapun, Howard secara refleks mencoba untuk menerapkan pendekatan yang sama di kondisi itu. Dia mencoba berpikir jernih, kemudian mencoba mencari pola, mencari argumen yang bisa dia pakai untuk bernegosiasi keluar dari situasi itu. Tapi usahanya itu nggak ada yang berhasil. Nggak ada satupun dari cara itu yang bisa membuat Howard keluar dari situasi itu. Kepintarannya, kemampuannya berargumen sama sekali nggak berguna di tempat itu. Nah, yang lucunya ya, ada satu momen spesifik yang dia ingat dengan jelas. Waktu dia mencoba untuk nego dengan sosok-sosok itu, dia bilang, kalau mungkin kalian salah sasaran kali, mungkin kalian salah orang, atau mungkin ada penjelasan lain yang bisa lebih masuk akal, katanya. Nah, respon yang dia dapatkan bukan bantahan, tapi kayak tawaan-tawaan yang mengejek. Jadi kayak suara-suara tertawa, tapi makin lama makin besar. Dan waktu dia mengingat hal itu, di tengah semuanya itu, dia benar-benar merasa sangat sendirian. Seumur hidupnya, dia selalu punya identitas untuk dipegang.
seorang profesor, seorang suami, seorang ayah, dan juga seorang dosen yang sangat pintar yang selalu punya jawaban. Tapi di kegelapan itu, semua identitas itu seolah-olah kayak dilepaskan satu persatu Sobat Jiwa. Sampai yang tersisa itu benar-benar kayak dirinya yang telanjang, tanpa gelar, tanpa argumen, tanpa satupun hal yang bisa dia banggakan sebagai pembenaran atas keberadaannya. Dan justru ketelanjangan itulah Sobat Jiwa yang menurutnya menjadi bagian yang paling menakutkan dari keseluruhan pengalamannya itu. Nggak selesai sampai di situ, siksaan itu terus berlanjut. Dan semakin lama, Howard merasa kehilangan segala harapan. Nggak ada logika yang bisa dia pakai, nggak ada kendali yang bisa dia coba untuk rebut lagi gitu, dan nggak ada satupun hal yang familiar yang bisa dia pegang untuk bertahan secara mental. Artinya mentalnya, fisiknya, egonya, semuanya benar-benar kayak dijatuhkan sehabis-habisnya. Dan itulah yang jadi titik terendah dari keseluruhan pengalamannya. Masih dalam masa keputusasaan, ada satu hal yang keluar dari mulutnya Howard. Howard waktu itu berteriak satu kalimat yang seumur hidupnya nggak pernah dia percaya maknanya. Dan waktu itu keluar gitu aja dari mulutnya Howard. Apa yang dia teriakkan? Dia bilang, "Jesus save me." Bukan karena tiba-tiba dia berubah keyakinan, bukan juga karena dia sedang berpikir jernih soal teologi, tapi karena di titik itu sudah nggak ada lagi satupun hal lain yang bisa dia andalkan. Dan untuk pertama kalinya Sobat Jiwa, sejak semua itu dimulai, sesuatu itu berhenti. Semua siksaan tadi, yang tadinya terasa nggak pernah berhenti, yang terus-menerus, tiba-tiba benar-benar hening, diam total. Sosok yang tadinya mengelilinginya, entah kenapa, mundur dan menghilang. Howard sendiri nggak bisa menjelaskan persis apa yang terjadi. Yang dia rasakan hanya keheningan. Dan disinilah Howard mengalami sesuatu yang benar-benar berbeda. Nah, setelah satu kalimat yang dia ucapkan lantang tadi, kemudian sesosok cahaya muncul. Dia menggambarkan cahaya itu benar-benar penuh dengan kehangatan. Sosok yang tiba-tiba kayak menariknya keluar dari kegelapan itu sepenuhnya, dan itu untuk pertama kalinya Howard benar-benar merasa aman, merasa damai, dan merasa tenang. Salah satu yang pertama yang dia rasakan dari sosok itu bukan kata-kata, karena sosok itu kayak nggak ada ngomong apa-apa, tapi melainkan kayak semacam gelombang atau energi di mana dia merasa diterima dengan total. Dia merasa kayak dirangkul, dipeluk dengan hangat, dan dia merasakan bahwa dia terlepas dari segala kemarahan dan juga kekejaman yang pernah dia tunjukkan sepanjang hidupnya. Jadi dia merasa pada saat itu, apapun keburukan yang pernah dia sadari saat itu, dia tetap merasa disambut dan dicintai tanpa syarat apapun. Ini kontras banget dengan pola pikirnya sendiri selama bertahun-tahun, di mana dia selalu percaya kalau penerimaan itu harus diperjuangkan, harus dibuktikan, dan dipertahankan lewat pencapaian. Nah, rasa aman yang tiba-tiba datang dan gak diminta itu Sobat Jiwa, justru itulah yang buat dia aneh. Dan justru itulah yang menjadi salah satu bagian yang paling sulit dia terima. Karena seumur hidupnya, dia nggak pernah dilatih untuk percaya bahwa dirinya itu bisa dicintai tanpa harus membuktikan apapun lebih dulu. Di depan sosok cahaya itu, Howard, orang yang seumur hidup selalu menjadi pihak yang bertanya, yang berdebat, yang selalu menantang, justru untuk pertama kalinya dia merasa tubuhnya itu atau jiwanya itu sangat kecil. Bukan karena dia merasa direndahkan, tapi pada saat itu dia ngerasa sadar akan dirinya. Dalam artian yang paling jujur yang pernah dia rasakan. Dan dari situlah dimulai bagian yang menurutnya sendiri paling mengubah cara pandangnya seumur hidup. Dia diajak ke satu tempat untuk melihat kembali seluruh perjalanan hidupnya dari awal. Dia menggambarkan pengalamannya ini bukan kayak orang yang lagi menonton film dari kursi penonton, bukan gitu ya. Tapi kayak benar-benar dia diajak berada dalam setiap adegan itu. Menjadi dirinya sendiri di masa itu, sekaligus menjadi orang yang terkena dampak dari tindakannya dalam waktu yang bersamaan. Nah, sensasi ini Sobat Jiwa, katanya si Howard, mustahil banget untuk dia jelaskan sepenuhnya lewat bahasa manusia biasa. Karena kalau bahasa yang kita bangunkan ya, untuk menggambarkan satu sudut pandang, pasti dalam satu waktu tertentu. Nah, sementara yang dia alami itu adalah gabungan dari banyak sudut pandang sekaligus. Tanpa jeda, tanpa filter, tanpa ada kesempatan dia untuk beralasan. Hidupnya seolah direview mulai dari saat dia masih kecil. Momen-momen yang sudah lama dia lupakan, yang menurutnya nggak penting-penting banget untuk dibahas.
Tapi tiba-tiba diputar ulang di hadapannya dengan detail yang membuatnya sendiri sangat shock dan juga kaget. Yang membuat ini berbeda adalah dia nggak hanya sekedar mengingat kejadian. Nggak cuma hanya melihat kejadian itu dari sudut pandangnya sendiri. Tapi dia benar-benar ikut merasakan langsung dampak dari setiap tindakannya terhadap orang lain yang pernah dia perlakukan di masa dia hidup. Hal yang seumur hidup nggak pernah dia pikirkan sama sekali, karena buat dia itu ya ngapain mikirin hal yang dampaknya kecil-kecil gitu. Karena buat dia itu hal-hal sepele dan hal-hal receh. Salah satu momen yang dia ceritakan belakangan adalah kejadian sepele di masa kecilnya. Nah, jadi ceritanya waktu itu, suatu hari dia pernah membagi separuh bekal makan siangnya ke teman kelasnya yang lupa membawa uang jajan. Dan pada saat itu, dia ngerasa melakukan itu tanpa pikir panjang, tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalan atau balasan. Momen yang bahkan nggak pernah dia ingat sendiri sampai saat dia waktu lagi di review itu, dan ternyata momen sekecil itu memberi dampak yang jauh lebih besar, jauh lebih lama bagi temannya tadi itu, dibanding yang pernah dia rasakan. Nah, jadi pada saat dia bantu temannya itu, dia nggak ngerasain apa-apa, buat dia itu hal yang sepele. Tapi ternyata, begitu dia menyaksikan hidupnya di review, dia melihat dampak yang dirasakan oleh temannya itu. Ternyata dampaknya sangat-sangat dalam. Nah, di sisi lain, dia juga dilihatkan momen-momen yang jauh menyakitkan, yang dia juga lihat ulang. Gimana cara dia ngejek temannya yang lain di halaman sekolah, dan teman-temannya itu menyaksikan semuanya. Dan hal itu dia lakukan demi terlihat lebih dominan di depan teman-temannya. Dan gimana ejekan sekecil itu sangat membekas lebih dalam dan lebih lama pada korbannya. Dan dia juga dipaksa untuk ikut merasakan hal itu juga. Nah, kebayang nggak kalian Sobat Jiwa? Jadi, apa yang dirasakan oleh temannya itu, dia benar-benar ikut merasakannya juga. Di momen itu, ia juga menunjukkan pola yang berulang sepanjang hidupnya. Setiap kali dia merasa tidak aman atau tidak percaya diri, responnya selalu sama, yaitu apa? Menyerang orang lebih dulu sebelum dia sempat diserang. Mendominasi percakapan sebelum sempat didominasi. Melihat pola itu, dia saksikan sendiri dari luar dirinya. Dan dia nggak punya kemampuan untuk membela diri atau untuk ngasih alasan. Dia nggak bisa lagi bersembunyi di balik alasan-alasan biasa yang dia pakai untuk membenarkan sikapnya pada dirinya sendiri. Nah, jadi dia benar-benar hanya melihat dan bisa merasakan, tapi nggak bisa berbuat apa-apa untuk mencari alasan. Nah, selesai sampai di situ, enggak Sobat Jiwa. Momen itu berlanjut ke masa remaja dan juga masa di awal-awal dia saat dewasa. Momen-momen kompetisi, ambisi, cara dia berinteraksi dengan teman-temannya waktu itu, semuanya diputar ulang. Lengkap dengan dampak yang dia timbulkan pada orang-orang di sekitarnya. Dampak yang selama ini luput sepenuhnya dari perhatiannya. Dan yang paling mengejutkan baginya adalah dia nggak lagi terkesima dengan momen-momen besar atau pencapaian yang pernah dia capai yang menjadi sorotannya selama ini. Justru momen-momen kecil, kata-kata yang dia lontarkan tanpa berpikir panjang, sikap yang dia anggap sepele, itulah yang justru jadi beban paling besar dalam dirinya waktu melihat hidupnya di review itu. Dan bagian yang paling berat dari semua momen itu adalah waktu dia sampai pada fase hidupnya sebagai seorang suami dan seorang ayah. Fase yang sama persis dengan gambaran yang kita bahas di awal di cerita ini. Di mana Marcia dan anak-anaknya takut pada amarahnya. Howard melihat kembali dari sudut pandang orang lain. Bagaimana rasanya menjadi anak atau istri yang harus terus hidup dalam ketakutan setiap kali dia sedang emosi. Dia pada saat itu Sobat Jiwa merasakan langsung dampak dari kemarahannya sendiri. Bukan sekedar tahu ya, tapi benar-benar merasakan persis apa yang dirasakan keluarganya di momen-momen itu. Dia bahkan mengingat satu momen sangat spesifik, malam ketika dia membentak salah satu anaknya dengan begitu keras hanya karena mainan yang berserakan di ruang tamu. Dan bagaimana anaknya itu pada malam itu juga menulis di buku diarinya sendiri bahwa dia berharap ayahnya bisa jadi orang lain. Kalimat yang gak pernah Howard tahu pernah ditulis oleh anaknya. Sampai benar-benar dia lihat di momen itu, dan momen itu menunjukkan padanya secara langsung, lengkap dengan rasa sakit yang dirasakan anaknya saat menulis di harinya. Nah, poin yang membuat bagian momen ini semakin menarik untuk kita renungkan Sobat Jiwa, pola yang dialami Howard itu bukan hanya unik pada dirinya. Di banyak kesaksian mati suri lain, dari latar belakang budaya, negara, bahkan keyakinan agama yang berbeda-beda, pola itu hampir identik atau sama, dan terus muncul secara berulang.
Peneliti di bidang Near Death Studies sejak era Raymond Moody yang pertama kali mempopulerkan istilah Near Death Experience di tahun 1970-an sampai ke peneliti-peneliti setelahnya kayak Kenneth Ring, Bruce Grayson, Peter Van Wyk, dan juga kawan-kawannya. Itu semuanya terus mencatat kesamaan pola ini di ribuan kasus yang mereka kumpulkan. Ini justru menunjukkan sesuatu yang mendasar soal cara kerja kesadaran manusia. Terlepas dari agama yang dianut untuk mentafsirkannya ya Sobat Jiwa, penelitian ini sendiri sebenarnya masih jauh dari kata selesai dan kemungkinan besar akan terus berlanjut selama sains belum punya alat yang cukup untuk benar-benar memetakan apa yang terjadi pada kesadaran manusia di ambang kematiannya. Dan balik lagi ke ceritanya, setelah momen refleksi dalam kematiannya si Howard tadi, pada saat itu Howard diberikan kebebasan untuk bertanya dan untuk memilih. Dan bagian ini adalah untuk kita Sobat Jiwa, untuk kita benar-benar bisa ambil pelajaran di dalamnya. Setelah momen refleksinya selesai, Howard dikasih kesempatan untuk bisa bertanya apa aja. Dan sebagai orang yang seumur hidup selalu berdasarkan dari sains dan juga logika, dia memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk bertanya. Nah, tapi ini disclaimer dulu ya Sobat Jiwa ya. Kata Howard nih ya, di kejadian itu dia nggak bertanya kayak ngobrol di alam kita yang sekarang ya, kayak bertanya kemudian jawab, bertanya kemudian jawab, nggak seperti itu. Jadi yang terjadi itu adalah kayak energi yang dia pertanyakan itu muncul, tapi jawabannya juga berupa energi lagi balik, tapi dia benar-benar bisa memahami dari semua jawaban-jawaban itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, dia bertanya soal alam semesta, bagaimana semuanya bermula, kenapa manusia diciptakan, apa yang sesungguhnya menjadi tujuan dari keberadaan manusia di bumi. Pertanyaan-pertanyaan yang seumur hidupnya dia anggap nggak pernah ada jawabannya, dan bahkan nggak layak untuk dipertanyakan. Kenapa? Karena menurut dia dulu, semuanya itu cuma spekulasi tanpa dasar. Dan jawaban-jawaban yang dia terima, menurut pengakuannya sendiri nih ya, itu membongkar total cara pandangnya sebagai akademisi yang seumur hidup dilatih hanya untuk percaya pada hal-hal yang bisa dibuktikan secara keilmuan. Dia merasakan mendapat penjelasan tentang bagaimana setiap tindakan kecil dari manusia, bahkan yang terlihat paling receh atau paling remeh sekalipun, itu ternyata memiliki efek berantai yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan oleh si pelakunya. Jadi artinya, apapun hal-hal receh dan hal remeh yang kita lakukan, itu ternyata ada efeknya. Dan dari soal seni nih ya, bidang yang seumur hidupnya menjadi profesinya, dia mendapatkan perspektif baru tentang kenapa keindahan dan juga kreativitas dalam seni memiliki tempat yang penting dalam soal rasa secara keseluruhan. Jadi, di situ dia baru mendapatkan satu kesimpulan bahwa seni itu bukan sekedar produk budaya, seperti yang selama ini dia ajarkan ke mahasiswanya. Dan di situ juga dia bertanya sesuatu yang lebih personal Sobat Jiwa. Kenapa dia yang dipilih dari semua orang yang mengalami ini? Nah, jawaban yang dia terima katanya bukan berupa penjelasan logis, tapi semacam pemahaman yang benar-benar bisa dia rasakan langsung masuk ke dalam dirinya. Bahwa setiap manusia, betapapun jauhnya dia tersesat, tetap dia punya tempat untuk dicintai dan punya kesempatan untuk kembali. Bagi seseorang yang seumur hidupnya meyakini dirinya bahwa tidak layak dicintai, kecuali lewat pencapaian, pemahaman seperti itulah yang berasa jauh lebih membuatnya sedih. Dia benar-benar bisa merasakan jawaban itu yang valid buat dia, dibanding jawaban manapun yang pernah dia dapat di bangku kuliahnya. Nah, satu pertanyaan penting yang juga diajukan. Dia bertanya soal penderitaan. Kenapa dunia dipenuhi begitu banyak rasa sakit? Kenapa banyak orang baik yang justru mengalami hal buruk? Semuanya adalah pertanyaan klasik yang selama ini dia pakai sebagai senjata utama untuk mematahkan argumen siapapun yang mencoba meyakinkannya soal keberadaan Tuhan. Jawaban yang dia terima dari pertanyaan yang cukup berat itu ngasih pemahaman baru untuk dia pahami. Bahwa penderitaan yang terjadi itu bukan karena Tuhan nggak peduli. Tapi itu merupakan konsekuensi dari kebebasan yang diberikan kepada setiap manusia untuk memilih. Jadi pada dasarnya Sobat Jiwa, manusia itu sudah diberikan hak untuk kebebasan memilih apapun. Baik itu memilih untuk saling menyakiti atau untuk memilih saling mengasihi. Sebuah jawaban yang menurutnya tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah filosofis itu, tapi cukup untuk membuatnya berhenti memakai prinsip itu sebagai senjata argumennya seperti dulu. Dan salah satu pertanyaan terakhir yang diajukan, yang paling sering dia ceritakan ulang di berbagai kesempatannya adalah pertanyaan yang paling sederhana sebenarnya, tapi sekaligus paling sulit untuk dia lakukan. Bahkan sampai detik ini katanya. Yaitu, apakah dia masih ada waktu untuk memperbaiki semua yang sudah rusak?
Dan jawaban yang dia terima bukan berupa jaminan atau janji, tapi sesuatu yang jauh lebih jujur, jauh lebih apa adanya, bahwa waktu memang terbatas bagi setiap manusia yang hidup. Dan karena terbatas itu, itulah sebabnya setiap kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang rusak harus dipakai secepat dan sebaik mungkin. Jangan pernah ditunda-tunda dengan alasan kita merasa tahu bahwa masih ada hari esok. Wah, dalam sekali ya Sobat Jiwa ya. Ini benar-benar pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua juga. Nah, terakhir kalinya, dari semua jawaban yang dia terima itu hanya akan berarti kalau dia benar-benar kembali untuk membawanya pulang ke dunia nyata. Dan di titik itulah, Howard dihadapkan pada satu pilihan. Apakah dia tetap ada di situ, atau dia kembali ke tubuhnya, ke kehidupannya yang lama, dengan segala kekacauan dan juga luka yang baru saja dia sadari dampaknya. Dan di momen itu Sobat Jiwa, dia mantap untuk memilih kembali. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dia merasa ada alasan yang sangat-sangat tepat untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Terutama pada orang-orang yang paling dekat dengan hidupnya. Nah, singkat cerita, belum habis loh ya. Tapi ini nggak singkat-singkat banget juga kan. Oke, tapi pokoknya gitu ya. Nah, akhirnya Howard ini sadar di ranjang rumah sakit yang sama, di tubuh yang sama yang dia tinggalkan beberapa jam sebelumnya. Pada saat itu, operasinya juga berhasil dan secara medis dinyatakan aman dan dia dinyatakan sembuh. Tapi yang membuat dokter dan Marcia bingung bukan hanya soal kondisi fisiknya yang membaik. Ada sesuatu yang berbeda jauh dari cara Howard ngomong, dari cara dia menatap orang, dan dari cara dia merespon hal-hal kecil yang ada di sekitarnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dari sisi medis. Tubuhnya sama, tapi orang di dalamnya berasa sangat beda total. Dan bahkan salah satu perawat yang merawatnya di hari-hari pertama pemulihan sempat berkomentar pada Marcia dengan nada setengah bercanda dan setengah heran juga. Nah, si perawat ini bilang, "Suami Anda adalah pasien yang paling sopan yang pernah saya tangani." Itu kata si perawatnya. Dan itu adalah komentar yang membuat Marcia hanya bisa tersenyum canggung. Karena dia nggak tahu gimana cara menjelaskan bahwa laki-laki yang sedang berbaring di ranjang itu beberapa jam sebelumnya adalah orang yang biasa membuat siapapun yang ada di sekitarnya merasa sakit hati hanya lewat nada bicaranya. Howard sendiri di hari-hari pertama itu belum sepenuhnya bisa menjelaskan pada siapapun apa yang baru saja dia alami. Selain karena dia masih merasa shock, dia juga sendiri masih mencoba memahami bagaimana cara menceritakan sesuatu yang bahkan bahasa sehari-hari aja itu terasa nggak cukup untuk menggambarkan apa yang baru saja dia alami. Nah, sewaktu Howard mulai menceritakan tentang apa yang dialami pada Marcia dan orang-orang terdekatnya, reaksi orang-orang terdekatnya mencampur aduk. Ada yang bingung, ada yang ragu, dan banyak juga yang awalnya sulit percaya ini bukan sekedar efek dari obat bius atau trauma pasca operasi. Tapi yang membuat orang-orang terdekatnya itu mulai serius mempertimbangkan cerita itu bukan hanya soal isi ceritanya, tapi perubahan yang mereka lihat sendiri secara langsung dalam keseharian Howard setelahnya. Perubahan yang kata mereka terlalu konsisten dan terlalu drastis untuk dianggap sekedar efek samping dari sebuah obat bius. Marcia sendiri mengaku butuh waktu yang cukup lama untuk bisa percaya terhadap perubahan itu dan merasakan perubahan itu nyata. Bukan sekedar momen sesaat pasca operasi besar. Tapi minggu demi minggu berlalu dan nada suara Howard pun di rumah nggak lagi terdengar menegangkan. Dia bahkan mulai meminta maaf. Itu adalah hal yang nyaris tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Bahkan untuk hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dianggap perlu untuk meminta maaf. Anak-anaknya yang tadinya melihat ayahnya sebagai sosok yang menakutkan, mulai melihatnya sebagai sosok seorang ayah sejati. Memang butuh waktu cukup lama bagi mereka untuk benar-benar percaya perubahan itu permanen. Bukan sekedar fase sementara yang akan hilang begitu rutinitas normal kembali. Salah satu anaknya bahkan ngaku, nah ini yang cukup lucu ya, bertahun-tahun kemudian, bahwa dia sempat menunggu-nunggu Howard yang lama untuk muncul kembali. Karena itulah pola yang selama ini dia kenal. Kebaikan yang datang, kemudian akan langsung disusul oleh kemarahan yang tiba-tiba. Tapi, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun, dan versi baru ayahnya itu tidak pernah kembali ke pola lamanya. Dan perlahan-lahan, si anak-anaknya tadi yang tadinya memiliki rasa waspada, itu mulai rasa waspadanya itu menghilang, digantikan oleh sesuatu yang selama ini nyaris tidak pernah mereka rasakan bersama Howard, yaitu rasa aman dan rasa cinta yang tulus dari seorang ayah. Kasihan sekali ya, Howard ataupun anak-anak dan keluarganya
itu hidupnya kayak apa waktu zaman dulu. Sobat Jiwa, bertahun-tahun kemudian salah satu anaknya bahkan mengaku bahwa versi ayahnya yang sekarang jauh lebih dikenal dan jauh lebih dekat dengannya dibanding dengan versi ayah yang dia kenal semasa waktu kecilnya dulu. Sebuah pengakuan yang kalau didengar oleh Howard versi yang lama, itu mungkin akan dianggap sebagai bukti kelemahan. Tapi bagi Howard yang sekarang, itu justru menjadi salah satu pencapaian yang paling dia banggakan, jauh melampaui gelar akademik atau reputasi profesional yang pernah dia kejar mati-matian di masa lalunya. Habis sampai di situ? Enggak ya Sobat Jiwa, kalian perlu sabar dulu. Dengerin sampai selesai. Karena ada sesuatu nanti untuk semua kita Sobat Jiwa. Itu di akhir. Oke, kita lanjut ya. Sepulangnya ke Amerika, Howard mengambil keputusan yang membuat semua koleganya di kampus terkejut. Dia berhenti dari posisinya sebagai kepala departemen seni. Posisi yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Dan dia memilih untuk masuk ke United Theological Seminary untuk belajar teologi secara formal. Sesuatu yang kalau kamu tanyakan pada versi Howard yang lama, itu akan dianggap sebagai hal-hal yang membuang-buang waktu. Untuk hal yang tidak nyata. Dan singkat cerita, setelah menyelesaikan pendidikannya, Howard dinobatkan sebagai pendeta di United Church of Christ. Sejak itu, dia melayani di beberapa gereja, dan hingga sekarang, sampai sekarang pun dia masih hidup ya Sobat Jiwa ya, dia dikenal sebagai sosok yang aktif dalam pelayanan gereja. Bukan lagi sosok akademisi yang dulu ditakuti keluarganya sendiri. Menariknya lagi, dia tidak sepenuhnya meninggalkan identitas lamanya sebagai seniman. Dia tetap melukis, tapi katanya cara dia melukis yang sekarang itu berbeda jauh dengan yang zaman dulu. Karena perspektifnya soal keindahan dan makna di balik karya seni sudah berubah sejak pengalaman itu. Kalau dulu dia menilai sebuah karya itu murni dari teknik dan juga pandangan sosial histori, sekarang dia lebih tertarik pada apa yang disampaikan senimannya itu secara jujur lewat karyanya. Semacam ada satu pergeseran dari menilai seberapa pintar sebuah karya dibuat, menjadi menghargai seberapa jujur karya itu terhadap pengalaman jiwa penciptanya. Dan perubahan cara pandang itu pun juga mempengaruhi caranya membimbing orang lain yang datang kepadanya untuk konseling pastoral. Dia sering mendorong orang-orang yang dia dampingi untuk mencoba mengekspresikan pergumulan jiwa mereka lewat bentuk kreatif apapun. Mau itu melukis, menulis, bahkan sekedar mengatur ulang tata ruang yang ada di rumah mereka. Bukan sebagai pengganti proses spiritual, tapi sebagai cara lain untuk menjujurkan diri sendiri. Sesuatu yang dia pelajari langsung lewat pengalamannya berhadapan dengan pengalaman mati suri yang tidak menyisakan ruang untuk berbohong pada diri sendiri. Dan masa-masa awal kuliah di teologi itu tidak mudah juga bagi Howard. Dia harus duduk sebagai murid lagi setelah bertahun-tahun menjadi dosen dengan reputasi tinggi. Dan itu merupakan sebuah pengalaman yang menurut Howard ya, sama menantangnya secara ego dengan momen mati suri yang baru saja dia alami. Beberapa rekan kuliahnya bahkan awalnya ragu pada latar belakangnya. Seorang mantan profesor seni yang ateis, kok bisa tiba-tiba mau jadi pendeta? Kayak cerita yang terdengarnya cuma ada di film-film aja gitu. Tapi konsistensi Howard dari waktu ke waktu, dan juga caranya menghadapi kritik dengan rendah hati, bahkan caranya memperlakukan orang lain yang dulu tidak pernah dia hormati, itu perlahan-lahan mengubah pandangan teman-temannya. Nah, setelah menjadi pendeta, gaya pelayanannya pun juga dikenal berbeda dari pendeta kebanyakan. Dia gak segan-segan untuk menceritakan secara terbuka soal masa lalunya yang penuh amarah, soal bagaimana dia dulu memperlakukan keluarganya, dan tanpa berusaha menutup-nutupi atau memperhalus bagian-bagian yang memalukan itu. Bagi jemaatnya, kejujuran semacam itulah yang justru menjadi salah satu kekuatan terbesarnya sebagai pendeta. Dia bukan lagi sosok yang berkhotbah di atas mimbar seolah-olah tidak pernah berbuat salah. Melainkan seseorang yang benar-benar tahu rasanya menjadi orang yang merasa paling sulit dicintai. Dan tahu persis proses panjang yang dibutuhkan untuk benar-benar bisa berubah. Dia juga sering menceritakan bahwa transformasinya itu bukanlah sebuah proses instan yang selesai begitu aja begitu dia sadar dari operasi. Butuh juga waktu bertahun-tahun baginya untuk benar-benar melatih ulang kebiasaan lamanya, belajar menahan diri sebelum meledak marah, dan juga belajar meminta maaf tanpa merasa itu adalah tanda kelemahan. Dan dia juga belajar mendengarkan tanpa langsung membantah. Proses yang menurutnya jauh lebih sulit dibandingkan pengalaman mati suri itu sendiri. Kenapa? Ya karena pengalaman mati suri hanya dialami atau terjadi pada rentang waktu yang hitungan jam atau sementara. Tapi mengubah kebiasaan puluhan tahun itu butuh komitmen harian yang konsisten. Dan disinilah kita bisa membawa kisah hidup Howard ini Sobat Jiwa lebih dekat ke keseharian kita sehari-hari.
Pengalaman mati suri yang dialami Howard ini sebenarnya bukan pengalaman yang asing buat banyak orang. Banyak tradisi spiritual, termasuk yang kita kenal sehari-hari ya, punya versi mereka tentang hal ini. Gagasan bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, itu akan dipertanggungjawabkan. Dan bahwa introspeksi diri secara jujur itu adalah bagian penting dari perjalanan hidup. Bukan sekedar sesuatu yang kita pikirkan pada saat kita sudah berada di ujung usia. Yang membuat kisah Howard menarik bukan karena dia membuktikan satu keyakinan tertentu benar dibandingkan dengan yang lain. Bukan karena itu. Tapi karena dia dipaksa untuk melihat secara langsung sesuatu yang sebenarnya sudah lama diajarkan oleh lintas tradisi. Bahwa cara kita memperlakukan orang lain di momen-momen paling kecil sekalipun memiliki nilai yang jauh lebih besar dari yang kita sadari sehari-hari. Dalam kan? Nah, makanya Sobat Jiwa, ini chapter yang terakhir yang perlu kita simak lagi. Dan ini adalah poin untuk kita semua. Kalau tadi adalah ceritanya Howard, kalau ini adalah sesuatu yang untuk kita semua ambil hikmahnya. Nah, Sobat Jiwa, di momen ini saya pengen mengajak diri saya sendiri dan juga kalian semua yang nonton video ini sampai akhir. Coba kita berhenti sejenak, kemudian refleks tentang hidup kita sendiri hari ini aja. Berapa banyak momen-momen kecil yang sudah kita lewatkan begitu aja tanpa pernah dipikirkan dampaknya. Misalnya, mungkin kata-kata yang kamu lontarkan pada orang tuamu tadi pagi karena lagi buru-buru. Atau nada suara yang kamu pakai pada pasanganmu karena kamu sedang lelah. Atau bisa jadi juga komen receh pada sesama teman kerja yang menurutmu itu cuma bercanda. Kita jarang berhenti untuk menghitung hal-hal semacam ini. Karena kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang menurut kita jauh lebih besar. Mengejar karir, mengejar pencapaian, mengejar pengakuan dari orang-orang sekitar. Kamu nggak perlu percaya bahwa Howard benar-benar ke neraka atau ke sorga secara harfiah. Kamu Sobat Jiwa juga bahkan boleh tetap ragu sepenuhnya soal apakah ini fenomena medis atau sesuatu yang lebih dari itu. Tapi coba tanya ke diri sendiri. Satu hal aja. Kalau seluruh hidupmu diputar ulang sekarang, dari sudut pandang orang-orang yang paling sering terkena dampak sikapmu, apakah itu pasanganmu, anakmu, orang tua, atau teman-teman terdekatmu, bagian mana yang paling kamu takutkan untuk dilihatkan ulang? Dan kalau ada satu bagian yang langsung terlintas di kepalamu begitu pertanyaan ini diajukan, mungkin itu tandanya kamu sudah tahu jawabannya. Jauh sebelum kamu mengakui pada dirimu sendiri secara jujur. Dan kalau cerita ini membuat kamu berpikir bahkan cuma 1 menit untuk memikirkan ulang satu hal kecil yang mungkin selama ini kamu anggap receh, itu sudah cukup jadi alasan kenapa kisah Howard Storm ini masih layak untuk diceritakan ulang hampir 40 tahun setelah kejadian malam itu di kota Paris. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini sampai habis. Kalian adalah orang-orang yang saya sayangi, dan kalau kamu juga ngerasa kisah ini bermanfaat untuk orang-orang yang kamu sayangi, please silahkan share video ini ke mereka semua. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.